sosum, karena dalam bahasa anak-anak, dalam bahasa anak SBM ataupun UTBK, saintek nggak boleh loncat ke sosum dan sosum nggak boleh loncat ke saintek. Sebenarnya boleh, cuman kalau menurut saya boleh ya, soalnya kalau sosum loncat ke saintek, kalau saintek loncat ke sosum itu masih biasa aja. Sedangkan kalau meloncat ke saintek itu malah bunuh diri, karena pelajarannya itu lebih berat ke saintek daripada ke sosum. Menurut saya seperti itu. Terus lanjut lagi, saya daftar mandiri. Bu, tapi Bu, sebelum ngomongin loncat-loncat nih, saya sebagai host juga daftar juga kan. Tapi untuk kan yang menonton video ini, sekali lagi pelajarannya nih ya, kalau untuk teman-teman memilih, misalkan kayak Kak Rafika ini sosum, anak jurusan IPS, cuma pas lagi ujian lompat ke saintek, itu bukan perkara suatu hal yang mudah untuk memilih jurusan, karena kemungkinan untuk lulus pun tergantung dari penilaian dan gimana kita hasil dari UTBK tersebut. Nah, kalau untuk bagian saintek ya tersendiri kan udah ada kriterianya. Pun sama kalau sosum pindah ke anak IPS nih, saya nih misalkan, terus ngerjain soal saintek, itu boleh aja, disahkan aja nih teman-teman, nggak apa-apa. Cuma difikirkan kembali agar tidak, aduh waktu itu lupa, saya nggak tahu. Nah itu jangan sampai yang tadi Kak Rafika bilang, untuk mengetahui informasi-informasi tentang UTBK, perkuliahan dan macam segalanya itu jangan sampai terlewatkan. Apalagi sama universitas yang kita inginkan. Kayak Mbak Rafika ini kan, dia ini pengen ke Unair. Cuma karena informasinya telat, jadinya kan meleset. Iya, jadi leset. Jadi teman-teman yang menonton video ini, coba kita kembali ke, harus teliti dalam artian tuh kita pengen ke suatu tujuan, harus kemana-mana dulu nih titik-titiknya gitu bro. Oke, kita lanjut. Nah setelah itu saya daftar SMM mandiri. Nah, saya itu daftar mandiri itu 3. Pertama saya UNJ, kedua saya Unsika, dan ketiga itu saya ngambil UPN Surabaya. Saya nggak ngambil UNESA karena pas itu saya kayak mundur, iya, kurang meyakinkan di UNESA. Beda tuh, mau Unair juga udah nggak bisa kan kawan-kawan. Beda tuh, akhirnya saya ngambil 3 ini. Sama sepertinya kata Ekel, abis ujian pertama Unsika dulu. Unsika, terus besoknya, Ekel beda deh, dia beda. Berarti kalau saya di tanggal 18 atau enggak 19 saya ujian mandiri Unsika di gedung Opon, juga di lantai 4. Nah, habis itu saya ngambil saintek. Saya ngambil saintek di Unsika karena saya mau masuk ke ilmu keolahragaan. Karena saya emang pengen banget masuk ke ilmu keolahragaan kan, daripada yang satunya saya nggak mau menyebutkan karena tidak boleh ya. Karena tidak boleh. Misalnya aja PJKR. Ya itu. Kan Anda yang menyebutkan ya, bukan saya. Gak apa-apa. Lanjut. Nah, setelah itu saya di UNJ. Besoknya saya tes di UNJ. Tes tertulis terlebih dahulu. Nah, tes tertulis udah selesai. Tes fisiknya, karena saya ngambil olahraga. Saya itu di UNJ ngambil kepelatihan olahraga sama geografi. Kenapa saya mau ngambil geografi? Karena saya di kelas 12 itu lebih senang sama pelajaran geografi pertama. Terus saya juga UN ngambil geografi. Pokoknya saya udah paling klop sama geografi deh, pokoknya gitu kan. Terus setelah itu saya pulang dari fisiknya UNJ, saya langsung ke Surabaya buat
buat mandiri, ujian mandirinya UPN untuk besoknya. Saya ke Surabaya, nyampe besok. Besoknya saya sehari rest di Surabaya. Besoknya saya udah harus ke UPN Surabaya karena untuk ujian mandiri di UPN Surabaya. Terus akhirnya pas pagi-pagi saya tes di UPN Surabaya. Setelah beberapa hari ya gitu saya balik lagi ke tempat asal saya, Bekasi. Setelah itu menunggu informasi saya dapat apa enggak, dan akhirnya yang pertama itu UNJ. Pengumumannya rasanya sih biasa, pas itu sih nggak terlalu berharap banget sama UNJ sebenarnya. Cuman pas lagi sedikit berharap ya. Terus pas lagi di tes fisiknya ada satu pelatih UNJ. Jadi pas kita lagi tes skill kita di basket itu, cewek itu pas itu ada 8 orang doang, dan 2 orang dipanggil, 2 orang termasuk saya dipanggil sama coachnya, dimintain nomornya, terus ditanya sama dia, nomor kamu berapa, nama kamu siapa, sekolah di mana. Terus saya menyebutkan semuanya dan saya ngasih biodata saya ke dia. Terus dia ngechat saya, hasilnya gimana, udah keluar apa belum? Terus saya bilang, belum kak, besok keluarnya. Oke, jangan lupa ya, kasih tahu ke saya. Yaudah tuh akhirnya pas hari H-nya saya ngebuka daftar UNJ itu. Terus saya pas ngebuka ternyata merah. Oh, sedih sekali. Padahal itu udah berharap nih, udah dikasih nomor HP, kalau macam udah di chat ya. Ya, orang udah auto lulus gitu ya. Itu yang sakit ya. Terus akhirnya saya di situ nangis sebenarnya. Nangis, saya ke bawah. Saya bilang ke ibu saya. Harus nangis juga emang. Enggak, tapi pas saya ketemu sama ibu saya, enggak nangis. Enggak lah. Terus saya bilang, "Mah, kenapa? 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 Gak lolos." Ya udah, nggak apa-apa, masih ada 2 lagi gitu kan. Iya, ya udah. Ya tuh akhirnya saya juga ngomong ke bapak saya, "Pak, UNJ nggak lolos," gitu. Oh ya udah, nggak apa-apa, masih ada kan di Unsika sama di UPN Surabaya. Iya, masih ada. Nah, oh iya, saya di UPN Surabaya itu saya ngambil ilmu komunikasi sesuai harapan saya. Jadi sebelumnya itu saya di UPN Surabaya saya masukin prestasi saya juga pakai sertifikat, jalur sertifikat. Terus akhirnya besoknya lagi tanggal 29 atau 30 pengumuman UPN Surabaya. Itu pengumuman UPN Surabaya itu pagi apa sore. Nah, UPN Surabaya saya buka. Saya nyuruh buka itu ke kakak saya yang pertama. "Mas, tolong bukain dong punya gua," gue gitu. Saya gituin kan, punya gua. Anda. Punya gua. Nih ID-nya. Ya, bentar ya. Terus tiba-tiba kok lama banget nih orang nggak ngomong-ngomong kan. Terus akhirnya saya bilang, "Udah belum? Ntar ya, males," kata gitu kan. Ya udah tuh akhirnya saya aja kan yang buka kan. Pas saya buka, hijau, alhamdulillahnya hijau. Saya keterima di UPN Surabaya Ilmu Komunikasi. Udah tuh saya langsung hibrid ngomong ke kedua orang tua saya, "Wah, kenapa? UPN Surabaya kenapa nggak lulus?" Astagfirullahaladzim, ya Allah, nggak lulus aja. Langsung dibilang kayak nggak lulus. "Enggak, mah, lulus," katanya. "Ya udah, kamu di Surabaya aja ya." Lah, ntar dulu lah di Unsika dulu, saya bilang gitu kan. "Kenapa sih?" kan gitu. "Enggak, udah lihat dulu di Unsika." "Ya terserah kamu deh," kata gitu. Itu kata ibu saya kan. Oke lah, habis itu
saya besoknya itu pengumuman Unsika. Nah pas pengumuman Unsika, ya saya dengan PD-nya kayak pasti masuk ini Unsika gitu. Dengan PD-nya, dengan sakit Ini sombong. Sombong sih. Karena dengan PD saya pasti ini masuk, karena kedua orang tua saya bilang, udahlah kamu milih Unsika juga pasti udah masuk, apalagi kamu ke jurusan olahraga. Terus saya kayak yang mikir, nggak juga sih, karena kan saya dari Sosum ke Saintek itu nggak mudah kan. Nah ibunya gitu ya. Walaupun ujian mandirinya itu teman-teman atau orang lain tuh gampang, kalau ujian mandiri terus sebenarnya tuh enggak, sama aja ujian mandiri ya tetap aja pakai otak gitu loh, kita mikir gitu. Pas ujian mandiri waktu itu nilainya disebutin nggak sih? Enggak, cuman kayak lulus apa enggaknya. Oh iya, kalau mandiri ya. Iya, terus udah selesai, pas saya lihat alhamdulillahnya ternyata benar. Ya udah saya santai aja ya, santai. Terus mikir, maaf aku juga keterima di Unsika. Ada dua pilihan nih, Unsika apa UPN ya. Kalau di UPN ngambil ilmu komunikasi, keinginan sendiri, tapi udah dahulu, udah lama banget. Kalau Unsika ilmu keolahragaan lagi pengen banget, dan emang pengen banget, kayak suka fashion juga, maksudnya kayak suka sama olahraga. Kayak misalnya saya dari kecil bangun tidur udah main bulu tangkis bareng sama ayah, sama bapak saya, sama kakak saya. Terus Anda bangun tidur nggak gosok gigi dulu ya? Enggak, maksudnya kan olahraga gitu ya. Nah abis gitu sorenya saya futsalan sama kakak-kakak saya, teman saya yang di rumah, tetangga saya. Habis itu kalau nggak lagi saya nonton bola. Terus ya saya SD itu udah mulai ikut basket juga soalnya kan. Dan udah juga ikut pertandingan bulu tangkis antar SD pas saat itu. Wow, gila sih. Berarti ibu ini lolos di Unsika berarti ya waktu. Yeah. Nah, berarti kita the next question kan setelah tapi masih dulu, tar dulu. Iya. Ada problem saya. Oh, ada problem dulu ini. Oh iya, ada perbincangan saya dengan orang tua saya. Antara UPN dengan Unsika ini. Betul sekali. Seperti apa itu? Jadi di posisinya ibu saya itu maunya saya di UPN Surabaya. Di posisinya bapak saya mengikuti apa kata saya. Bapak saya, terserah kamu, papa selalu support kamu. Kamu mau kemana aja, papa dukung kamu. Saya akhirnya karena ibu saya nggak suka pertama di Unsika, terserah kamu mau masuk Unsika, mama nggak mau ngurusin kamu lagi. Di situ saya merasa bersalah dong akhirnya kan. Anak durhaka emang ini orang. Nah, saya takutnya dibilang gitu. Setelah itu saya tanya ke kakak-kakak saya. Yang pertama, Mas, aku pengen ke Unsika, tapi mama nggak ngebolehin, aku gituin. Kenapa? Mas tahu lah problemnya ini bla 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 bla. Tanyalah ke kakak yang kedua, Mas, kenapa? Aku mau ke Unsika, tapi mama juga nggak ngebolehin. Terserah lu mau kemana. Gue sih nge-support aja. Lu kalau kenapa-napa juga yang datang duluan bukan orang tua, yang abang yang pertama, tapi gue yang ada di depan, katanya gitu kan. Ya pokoknya lu kemana aja juga gue pasti ngedukung. Ya udah. Akhirnya di situ pas udah hari H-nya pendaftaran UPN dan Unsika, saya tuh bingung. Bener-bener mau mengikuti jalurnya orang tua saya yang ibu atau mengikuti kata hati saya gitu loh. Akhirnya saya mengambil keputusan. Dan saya itu diam-diam pertama. Pak, aku udah ngambil keputusan. Aku ngambil Unsika. Saya ngomong gitu. Ya udah, rekeningnya nanti tinggal ditransfer, kata gitu kan. Iya Pak, kata gitu. Iya Pak. Ya udah tuh. Terus akhirnya pas ibu saya tahu, ibu saya langsung marah banget, dan benar-benar marah parah deh. Saya didiemin seminggu, dan untungnya alhamdulillah itu tuh lagi
loh Idul Adha, tau gak? Makanya jadi maaf-maafan, alhamdulillah gitu ya. Kesempatan ya, benar-benar. Kesempatan, ya Allah, terima kasih karena ada Idul Adha ini saya bisa berbaikan dengan orang tua saya dan keluarga saya menjadi harmonis kembali. Ya Allah, akhirnya saya ya udah, walaupun pas ke Unsika ibu saya masih kayak apa sih Unsika, kayak gitu deh pokoknya. Terus pas saya daftar ulang di Unsika, saya itu ketemu sama teman TK saya ternyata. Loh, kok lu di sini? Katanya. Iya, gue di sini. Saya lari ke ibu saya. Mama, kenapa? Ada si A. Hah? Si A? Kan misalnya inisial, saya nggak mau menyebutkan gitu kan. Itu aja Mawar gitu. Ya kayak kita anggap itu Mawar ya. Ada si Mawar. Iya itu ibunya ada ibunya Mawar. Ayo buruan. Saya bener-bener kayak narik gitu kan ibu saya. Dan akhirnya kayak yang ya udah satu kos aja, langsung klop gitu, langsung kayak dibaik-baikin saya. Bener-bener ya. Ternyata ketahuan gue ya. Si Mawar ini? Iya, langsung saya satu kos sama si Mawar. Aja. Langsung berbaikan saya, langsung kayak adem lagi. Mantap, itu adalah perjalanan masuk Unsikanya ya. Ya berarti... pokoknya kalau buat kalian yang nonton ini, kalau bisa kalian itu mengikuti kata hati kalian, dan kalau bisa sesuai passion kalian dan senyaman kalian mungkin. Kalau misalnya kalian nggak nyaman sama jurusan kalian, itu sama aja kalian membodohi diri sendiri. Takutnya sih kayak gitu, kurang lebihnya takutnya nggak nyaman. Mantap, jadi teman dari Mbak Rafika dan Bapak Ekal ini sama-sama di fashion olahraganya ya, cabang olahraga tersendiri untuk mendaftar di Unsika ini. Nah, waktu itu kan sempat daftar nih, dan daftar itu ada 2 olahraga. Yang pertama PJKR, yang kedua IKOR. Nah, sempet gak sih Bapak dan Ibu ini pengetahuannya, PJKR apa IKOR ini? Jadi masuknya yang benar apa nih? Jadi tunjuk aja IKOR yang penting milih IKOR. Dikiranya IKOR itu PJKR dan PJKR itu dikiranya IKOR. Ada nggak sempat terlintas berpikir seperti itu? Bapak Eko coba jelaskan. Oh, kalau dari saya nih, waktu itu kan emang ada 2 pilihan PJKR dan IKOR, ilmu keolahragaan. Waktu itu saya juga mikir, saya carikan progres kerja ke depannya tuh nanti gimana, setelah lulus itu nanti gimana kan. Kayak cari PJKR, progres kerjanya begini, IKOR, progres kerjanya begini. Saya pertimbangin semuanya. Oh, nanti kalau misalkan gua mau, ibaratkan ya kalau ngomong dalam hati ya, oke, kalau misalkan nanti milih PJKR, gua nanti ke depannya begini. Kalau gua milih IKOR, nanti gua ke depannya gini. Udah mikir tuh, wah mau yang mana ya? Akhirnya mutusin lah pilih IKOR. Kenapa? Karena itulah kayak progresnya lah lebih kayak sesuai fashion lah. Karena saya walaupun saya udah jadi guru, melihat dari tujuannya dulu ya, tujuan dari kita ntar pengen kerjanya ini, nggak mau kerjanya yang ini, begitu ya Pak ya? Ya kayak gitu. Kan setelah dipikirkan, saya udah jadi guru kok di fashion saya, kenapa saya harus jadi guru lagi gitu. Ibaratkan gitu, saya jadi guru lagi gitu. Karena sebenarnya aja saya udah jadi guru kan sekarang di fashion saya gitu. Pelatih. Nah, jadi pelatih. Ya udah, pilih akhirnya ilmu olahraga. Cuman kenapa Bapak menjadikan ahli? Kalau udah jadi guru seharusnya menjadi ahli dong. Kenapa nggak pilih jadi guru? Sedangkan IKOR itu kan lebih ke scientific-nya, lebih ke analisis, dan PJKR itu lebih keguruannya. Kenapa Bapak nggak milih guru? Padahal kan Bapak seorang guru sebelumnya. Nah, kalau untuk jadi guru apa enggaknya kan saya kan emang banyaklah kenalan di luar untuk sharing-sharing di fashion saya.
di skill saya lah. Ibaratkan udah kan kita udah ada info nih ilmu di tempat lain gitu. Kenapa harus lebih ditekunin di ini kan? Kalau bisa, prinsip saya prinsip saya satu. Kalau misalkan kita bisa ngambil 2, kenapa kita nerusin yang satu aja gitu? Jadi saya ambil dua-duanya. Jadi kan kalau saya ngambil PJKR kan saya nerusin passion yang saya punya. Betul. Kayak menekuninya kan. Nah, kalau saya menekuni itu saya kehilangan pilihan yang kedua. Betul. Nah, jadi kan kalau milih e-core kan kayak kita dapat di core-nya juga, sementara passion kita masih ada di sumber yang lain gitu, selain di kampus. Nah, untuk di core ini awalnya nggak tahu nih kalau misalkan wah kita ini angkatan pertama gitu, kayak milih wah e-core progres kerjanya gini, oh yaudah. Itu angkatan pertama. Nah itu nggak tahu, waktu itu nggak tahu kalau itu angkatan pertama, kalau kita angkatan pertama. Waktu itu nggak tahu beneran. Pas masuk, nah terus pas masuk kan udah keterima, yaudah. Waktu itu kan kayak kita sebutannya kayak pra-PKKMB ya. Betul. Sebelum pra-PKKMB itu kita lapor diri. Sebelum masuk ke pra-PKKMB nih ya, kita ke saudara Vika dulu. Mbak Vika. Nah, itu kan ada lagi nanti. Oke. Nah, kalau untuk Mbak Vika sendiri, waktu itu kan ada 2 pilihan. Sama-sama olahraga, yang satunya itu ada PJKR itu aja pendidikan, jasmani, kesenian dan rekreasi ya? Apa? Ya. Betul ya? Pendidikan, jasmani, kesehatan, rekreasi. Ya benar. Betul ya? Terus yang kedua e-core. Nah, ini sama-sama menduduki sebagai olahraga, menjadi olahraga. Nah, ada nggak sempat berpikir sama aja lah, yang mana aja yang penting olahraga gitu? Atau kayak Bapak Ekel nih lebih melihat progresnya, atau nggak tahu saya, yang penting olahraga aja. Nah itu gimana Ibu Vika? Nggak, kalau saya itu karena saya mengenal satu orang di ilmu keolahragaan. Saya nggak mikir saya mau ke PJKR ataupun ke ilmu keolahragaan. Tapi saya di satu posisi karena saya nyaman sama teman saya yang ini, jadi saya lebih memilih ke ilmu keolahragaan. Simpel kan pertanyaannya? Ada yang kenal. Ibu itu punya orang dalam ya? Jadi teman saya ini masuk SNM dan dia udah cerita tentang Unsika sebenarnya dari awal. Makanya saya mau masuk ke Unsika. Oh ya, sebelumnya itu juga pas saya sebelum masuk ke daftar ke Mandiri di Unsika itu dosen Unsika udah ngechat saya. Dan dia selalu dia ngasih tahu ke saya kalau misalnya kamu terserah kamu maunya kemana, tapi kalau bisa kamu nyaman di satu jurusan yang kamu mau. Dan dia selalu nge-support yang nge-support saya, terserah pokoknya kayak gitu. Dan saya kayak karena dia ngomong kayak gitu, saya menjadi kayak nyaman juga sama dia karena dosen itu. Ya. Berarti emang rezeki ibu ya bisa bertemu orang dalam langsung ya. Tiba-tiba nggak tahu ya, tiba-tiba dia nggak tahu, nggak ngerti. Soalnya pas itu saya posisinya udah di dosen itu modus atau tidak? Nggak tahu. Biasanya kita kan nggak tahu nih, modus pengen lihat bayaran ini doang biar masuk gitu, atau biar bisa nyogok. Tapi ibu berpikir gitu nggak? Nih dosen apaan sih gitu? Enggak ya? Enggak, saya malah dosen ini membutuhkan saya. Kayak ayo pengen narik gitu ya, ayo kesini ayo kesini. Lebih baik saya di situ karena dia tahu kalau passion saya itu di situ, karena dia udah tahu kalau saya itu suka olahraga gitu, karena mungkin dia udah nge-stalk saya, jadi dia narik saya gitu. So tahu ibu ini ya, dibilang modus, terlalu percaya diri. Di stalk so tahu nih. Oke. Untuk berarti jawabannya sudah tahu ya. Pertama dari Bapak Ekel melihat dari sudut pandang progres kerjanya, dan kalau Mbak Rafika ini lebih ke dari diri sendiri, dari kemauan. Dan sudah tahu karena ini
sebelum mengetahui informasi di dalamnya info PJKR lebih ke sini, IKOR lebih ke sini. Mbak Rafika lebih tertarik dengan yang IKOR gitu ya. Jadi berarti sebelumnya Mbak Rafika dan Bapak Ekal ini bentar nyari wig dulu. Sudah mengetahui terlebih dahulu ya apa itu IKOR, apa itu PJKR. Mantap. Nah, untuk snack selanjutnya nih, kita nggak berbicara tentang pada saat ospek atau apa, tapi pengen menanyakan harapan Mbak dan Bapak di IKOR ini maunya seperti apa? Maunya itu maksudnya harapannya itu saya mau di IKOR ini harapan saya bisa lulus tepat waktu, atau saya pengen ngembangin IKOR, dan apalagi apalagi ibu dan bapak ini angkatan pertama di IKOR kan. Jadi memang harus, wah ini IKOR saya angkatan pertama, saya harus ngembangin IKOR nih. Saya harus bisa punya harapan tinggi untuk kembali ke IKOR. Harapan Mbak dan Bapak ini seperti apa di IKOR ini? Pertama dari Bapak Ekal. Ya, kalau dari saya sih harapannya pertama nih kan karena kita angkatan pertama ya. Kita yang bikin sejarah, kita yang memulai semuanya. Ibaratkan tuh kayak kita masuk ke dalam buku kosong. Bentar, bukan kita nih. Saya kan host. Oh iya. Iya, benar. Tapi ini kayak kita menyangkut pautkan dengan IKOR lah, ibaratkan angkatan pertama IKOR. Oh siap. Kami. Pokoknya jangan kita, kami. Kalau kita bertiga ya? Yang ada di sini. Kita itu berdua, kami itu lebih dari 2 orang. Oh iya udah. Ngajarin. Udah kami aja udah. Ya, kami. Apa kebalik ya? Nah. Kami IKOR lah, kami ini IKOR gitu. Nah, kan karena kami angkatan pertama gitu. Ibaratkan kami itu kayak masuk ke sebuah buku kosong lah. Ibaratkan masuk ke sebuah buku kosong, ya udah kita yang membuat sejarah, kita yang menjalankan untuk semuanya. Selagi kita membuat sejarah, kita tulis yang bagus-bagusnya, yang ininya, yang manis-manisnya. Walaupun kami nggak ada buat tempat, ibaratkan kayak tempat buat sharing, seperti punya kakak kelas atau apa, ya nggak apa-apa. Kami punya dosen yang mau membimbing kami gitu. Untuk kedepannya sih paling kalau saya pribadi, saya mau jadi dosen IKOR. Kalau untuk nanti setelah lulus S2, saya mau balik lagi ke Sika kalau misalkan ada penerimaan. Saya kira kita Anda dan Ibu Rafika dan Bapak Ekal ini memang kalau ingin kembali, perjuangkanlah, karena sesuatu yang diperjuangkan itu pasti akan tercapai, dan yakin kalau kita pasti akan kembali. Itu yang penting, yakin aja dulu. Nah, untuk Ibu Rafika nih, harapannya setelah masuk IKOR tuh seperti apa? Apakah ingin sama seperti Bapak Ekal, pengen kembali juga menjadi dosen setelah perjuangan di IKOR menjadi angkatan pertama, dan lanjut lagi S2, mengambil pendidikannya, dan kembali ke IKOR. Nah, harapan Mbak Rafika mungkin berbeda dengan Bapak Ekal. Seperti apa? Kalau harapan saya sih ya, Mas. Kalau saya itu, kalau pribadi, Mas. Kalau pribadi itu saya pengennya jadi asisten dosen dulu. Pertama saya pengen jadi asisten dosen di IKOR, apapun itu, terserah apapun. Tapi kalau bisa sesuai yang saya bisa ya. Terus setelah itu kalau misalnya memang sudah saya cocok di menjadi asisten dosen, saya mau melanjutkan insya Allah ke S2. Dan saya udah punya planning sih, kalau nggak di UNAIR, insya Allah di UNESA. Terus
saya juga kembali lagi di Unsika menjadi dosen seperti sama halnya seperti Ekel. Saya pengen jadi dosen juga. Habis itu ya saya juga mau menjadi pelatih, mungkin ujung-ujungnya bisa jadi pelatih ataupun saya menporaan. Saya ingin di tempat situ. Ya harapan saya juga buat anak-anak IKOR sih terus solid, jangan pernah patah semangat juga, selalu sehat selalu, pokoknya jangan pernah ngeluh walaupun banyak tugas. Dah, itu saja. Oke, next nih ya. Terakhir. Pertanyaan terakhir dari host yang ganteng ini. Ya boy, gue rada pengen pipis gue. Kan kalau Bapak Ekel dan Ibu Rafika ini kan pengen jadi dosen dan kembali jadi IKOR. Alasannya apa Bapak dan Ibu ingin menjadi dosen di IKOR? Ya, saya butuh alasan karena tidak mungkin kita pengen dosen tapi nggak ada alasannya. Apa alasan terkuat Anda ingin kembali di IKOR Unsika Cinta? Harus ini Pak, ini harus jujur banget. Apa harus kayak di sampingin, imik-imikin? Harus jujur sedalam-dalamnya karena dosen itu orang-orang yang mulia, yang niat bekerja dari rumah dan menyampaikan ilmunya kepada anak atau mahasiswa-mahasiswa IKOR. Karena itu adalah pekerjaan yang sangat mulia, makanya harus jujur seperti halnya dosen yang sekarang. Dosen-dosen IKOR sangat the best dah, pokoknya mantap lah. Ya itulah ya. Ayo Kel, jalan Kel. Ya, kenapa harus kembali ke IKOR? Alasannya apa? Nah, dari Bapak Kel, silakan. Kalau bukan kenapa harus kembali ya, kenapa berminat untuk kembali gitu. Alasannya. Ya, karena saya merasa wah ini kampung halaman saya loh. Ini kampung halaman yang udah membesarkan saya, yang udah membentuk saya, yang udah ibaratkan tuh kayak sebuah HP saya dirakit gitu. Dirakit untuk menjadi HP yang super duper the best lah ibaratkan. Nah, saya tuh berpikir saya tuh orangnya tipe orang yang kalau gua punya ilmu, kenapa gua nggak sharing-sharing gitu atau yang lainnya gitu. Karena satu sisi gue juga ini kalau ngomong dari dalam diri ya, satu sisi gue juga seneng gitu ilmu kita bagi-bagi, ibarat tuh ilmu itu kan mengalir kan, hal yang nggak pernah mati lah ibaratkan ilmu itu. Jadi saya pikir oh ya udah sekalian ngambil S2, nanti berjalannya waktu ngambil S2, ngambil olahraga lagi, kalau misalkan diberi kesempatan lagi untuk kembali lagi di IKOR Unsika, akan saya kembali lagi ke sana. Aminin nggak? Amin. Nah, untuk Ibu Rafika nih, alasan kenapa harus kembali dan kenapa harus menjadi asisten dosen dan kenapa menjadi dosen atau pelatih di IKOR Unsika? Seperti apa Ibu Rafika? Balas dendam kali ya ke mahasiswinya ya? Enggak bercanda. Sama kayak halnya kayak si Ekel. Kenapa kalau kita punya ilmu, kenapa harus disimpan terus? Kenapa kita nggak berbagi aja gitu loh? Seandainya kita masih punya yang kita bisa, kenapa kita nggak berbagi gitu loh? Maksudnya kayak ya hitung juga amal lah ya, amal untuk mereka juga, buat mereka belajar. Udah sih simple lah, sama aja kayak si Ekel juga. Tapi kan kalau untuk berbagi kan di mana aja bisa, cuma yang pengen saya tahu ini kenapa harus berbagi di IKOR Unsika khususnya? Karena ya saya udah nyaman aja di tempat sana. Walaupun mungkin di luar sana ada yang tempat lebih nyaman, tapi saya di IKOR Unsika ini udah melebihi tempat batas nyaman sih kayaknya.
zona nyaman. Oke, gak usah nyanyi Mas Bro. Yang dulu. Jadi ceritanya hampir sama lah kayak Bapak Ekel, kayak mana seperti halnya HP yang dirakit. HP yang dirakit. Ini HP yang dirakit-rakit kita ke hulu, berenang-renang kita ke tepian. Oke, mantap sekali jawaban dari narasumber pada malam hari ini. Udah pagi kok. Saya sebagai host juga terkagum-kagum dan tersanjung-sanjung atas cerita dari awal gimana masuk IKOR dan harapannya di IKOR ingin seperti apa. Itu adalah suatu niat yang sangat mulia, dan cobalah berjuang agar sesuatu yang diinginkan itu tercapai, dan tentunya yakinlah kalau tujuan itu kita pasti akan dapat. Jadi do the best, lakukan yang terbaik. Kalem bro. Oke, kita akhiri dari podcast IKOR. Oke, terima kasih untuk para penonton dan para pendengar podcast IKOR ini. Semoga bermanfaat bagi yang mendengarkannya dan menontonnya. Dan bagi kalian yang sudah menonton ini, jangan lupa komen untuk kritik agar kita bisa lebih berkembang lagi. Dan jangan lupa share, karena share itu adalah suatu amal yang baik. Dan jangan lupa mendukung dengan cara like and subscribe. Oke? Terima kasih. Dadah.